kalau nanya lead gimana sih Mas untuk Facebook Marketplace sekarang, aku bilang masih potensial gitu, walaupun nggak kayak dulu banget. Dulu kan dengan satu akun tuh kita bisa dapat ribuan lead, ribuan chat gitu ya. Iya, satu akun ribuan chat. Tapi sekarang itu tidak seperti dulu, karena sekarang itu yang main banyak, maka kita harus terus berlomba untuk lebih baik daripada yang lain kalau aku bilang ya. Contoh, orang-orang hari ini upload 10 ya, maka saya coba angkat. Halo teman-teman, kita hari ini akan ngebedah salah satu strategi saya, yaitu dominasi Facebook Marketplace ala newbie. Jadi hari ini akan saya bedah gimana cara saya main Facebook Marketplace ya buat teman-teman. Mungkin banyak banget kemarin pertanyaan ke saya tuh, Mas, gimana sih Mas kalau main di Facebook Marketplace? Sebenarnya sudah sering banget saya share di YouTube saya sendiri untuk gimana cara saya main. Tapi mungkin beberapa teman-teman masih bingung tuh strategi yang saya lakukan gimana. Maka di video ini akan saya bedah semua strategi yang saya lakukan ya. Nggak semua sih, sebagian. Karena ada banyak banget tips dan triknya yang pasti saya lakukan tapi tidak saya share gitu ya. Dan kali ini trik yang umum banget saya lakukan akan saya share ke teman-temannya. Yang umum banget saya lakukan. Baik, ini sudah saya berikan judul. Jadi judulnya itu adalah, ini judulnya, alur dominasi Facebook MP ala newbie. Alur dominasi. Jadi apa aja sih yang saya lakukan? Oke, untuk mempersingkat waktu, biar teman-teman gak penasaran gimana cara main saya, kita akan langsung singkat aja ya. Oke, jadi pertama yang saya lakukan adalah meriset kota target ya. Pertama saya meriset kota target. Nah, tapi sebelum meriset kota target ini, kalau opsi ya buat teman-teman yang belum punya produk, silakan cari dulu produknya. Karena ada dua opsi yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman menyiapkan produk yang emang sesuai di kota tersebut, atau teman-teman fokus di produk teman-teman sekarang, tapi riset kota yang emang potensial. Lalu ada pertanyaan masuk ini ke saya kemarin ya. Jadi, Mas, ini tuh produknya saya pikir itu potensial loh. Saya pikir potensial di seluruh kota. Iya. Lalu saya udah posting nih Mas di Facebook Marketplace. Tapi kok nggak ada yang ngechat? Pertanyaannya kenapa? Nah, ini akan saya jawab. Saya tanya lagi kembali, teman-teman sudah posting berapa ratus di satu akun itu? Sudah berapa kali posting? Di Facebook Marketplace itu rumusnya itu kayak kita tanam padi loh gitu, tanam padi. Kita nggak tahu kapan panennya. Nah, loh kok gitu Mas? Iya, kita nggak akan tahu kapan panennya. Sekarang tugas kita adalah posting aja terus menerus teman-teman. Karena nanti akan ada panen pada waktunya, beneran. Ini kalau teman-teman posting malam ini, belum tentu besok ada yang ngechat. Belum tentu gitu, belum tentu. Mas, tapi saya malam posting besok chat gitu. Ya keberuntungan kalau aku bilang. Ya untung-untungan, namanya juga jualan kan gitu. Jualan itu ada untung, ada rugi. Nah, kalau aku bilang itu untung-untungan. Tapi secara garis besar, saya pribadi itu nggak gitu. Jadi saya pribadi itu adalah ngebaca pasar dan terus posting gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke materi. Jadi biar nggak ngalur-ngidur kemana-mana ya. Tadi saya pertama kali riset kota. Jadi riset kota target itu di mana ya gitu ya. Jadi caranya itu sudah saya sebutkan di video-video saya untuk riset kota target. Silahkan teman-teman cek aja dulu gimana cara riset kota target di Facebook Marketplace ya. Baik, setelah riset kota target, apa yang akan Mas lakukan? Setelah riset kota target, maka saya akan men-scrap kota-kota tersebut menggunakan tool ya, men-scrap. Kita akan langsung praktekkan ya cara scrapnya. Di sini saya sudah ada list untuk kota di Indonesia ya. Jadi akan saya pilih contoh. Di sini saya sudah ngeriset, kemarin saya mau ke Jawa Timur ya. Sebenarnya saya masih skala Jawa sih, tapi lebih bagus itu makin jauh makin bagus sebenarnya versi saya sendiri. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Contoh saya mau arah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Sorry. Nah, ini akan saya langsung pilih Jawa Tengah. Lalu saya enter. Oke. Di sini ada list, beberapa list Jawa Tengah sudah saya kumpulkan. List ini akan saya copy, lalu saya pastekan di Excel baru. Lalu Excel ini akan saya save ya. Saya klik file, lalu saya save, saya simpan di data search. Lalu di sini akan saya ganti namanya CSP-nya di sini. Terus ini tuh saya kasih contoh Jawa Tengah list lah gitu ya. Lalu enter, lalu save. Nah, setelah ini kita akan langsung buka untuk Facebook-nya ya teman-teman. Kita buka Facebook. Nih, oh ini ada Facebook nih. Saya akan contohin di Facebook ini ya. Oke. Ini Facebooknya teman-teman. Baik. Oke.
Langsung akan kita gunakan fiturnya, yaitu fitur untuk optimasi Facebook campaign. Oke, sebentar. Kita klik ini yang fitur optimasi ya, kita klik aja, kita play. Lalu kita pilih untuk yang nomor scrap kota target ya. Jadi kota target saya klik 3. Lalu saya cari filenya di tadi apa sih namanya tuh, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oh ya, Jawa Tengah, sorry. Jawa Tengah. Lalu saya mulai dari 1 sampai contoh, saya hanya mencontohkan aja di 3 kota. Saya scrap. Lalu klik OK. Namanya kita bisa ganti namanya, contoh Jawa Timur list baru contoh ya. Lalu saya klik OK. Nah, ini mulai kita tunggu aja dulu beberapa menit untuk scrap ini. Dan buat teman-teman yang menggunakan fitur ini, lakukan sebelum tidur aja gitu, sebelum tidur. Lalu si PC-nya itu di auto shutdown kan, jadi jam berapa dia bakal shutdown otomatis. Oke, kita akan menggunakan fitur ini. Ini hanya contoh aja, jadi saya akan men-scrap 1 kota aja. Buat teman-teman contohin aja ya. Ini saya stop aja karena dia udah scrap 1. Ya, saya stop aja lah, jadi biar nggak lama. Oke, saya stop. Lalu saya buka hasilnya dulu sebentar. Oke, sebentar, kita cari hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya, kita lihat hasilnya di ini ya. Bentar. Oke, ini adalah hasil dari scrap tadi. Jadi ini ada F, itu artinya dia itu nggak ada. Kota yang hasilnya NF gitu ya. NF itu adalah kota yang memang tidak ada gitu loh. Jadi dia bakal error karena sekali scrap itu 5 kota. Kita akan dilihat aja. Nah, ini kita udah dapat negara kotanya, maka kita langsung ngelis aja. Jadi beberapa kota yang tadi kita list itu kita simpan dulu ya, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, ya kan? Kita simpan nih, kita minimize dulu ini. Nah, ini stop dulu. Oke. Setelah itu apalagi yang saya biasa lakukan ketika sudah selesai untuk reset kota target, maka next selanjutnya saya biasanya akan melakukan yang namanya input data. Jadi input data itu biasanya dari judulnya itu sesuai dengan kata kunci ya, kata kunci perhatikan di sini. Lalu deskripsi juga ada penekanan kata kuncinya, deskripsi, penekanan kata kunci, ingat jangan lupa ya. Lalu saya biasanya pakai tag itu hanya 1 sih, karena saya kan otomatis banyak, jadi saya tagnya 1, nggak berapa banyak. Mas, tag ngaruh nggak sih? Sebenarnya nggak ngaruh sih buat saya pribadi. Saya pakai 20 tag sama saya pakai 1 tag itu sama aja leadnya gitu loh di akun itu, karena akun itu menilai dari berapa jumlah postingan yang saya posting sih. Mungkin punya teman-teman punya apa konsep pribadi yang beda, itu silakan ya. Jangan pernah membenturkan konsep satu sama lain ya, intinya ya. Kita lihat mana yang paling prospek ini. Oke. Lalu apalagi ya, selain ini udah sih nggak ada lagi. Paling foto juga saya biasanya pakai frame, jadi nggak ribet sih. Akan saya lihatkan foto saya pakai frame ya, biar simpel aja, karena saya nggak ribet gitu. 1 foto saya buat banyak apa sih istilahnya, banyak banget gambar. Mana ya foto saya? Kayak di sini. Oke, upload. Ini upload. Lalu seperti ini. Oh ya, seperti ini fotonya nih. Nah, jadi ini adalah foto-foto yang sudah saya buat frame-nya gini. Ada sekitar 600-an gitu. Nah, jadi foto udah ada, semua udah ada. Dan contoh dari data yang saya input tuh seperti ini teman-teman nih. Nih, ini tuh kayak judulnya tuh ya sama aja sih, nggak beda jauh harga ya. Nah, terus keterangan kayak gini, ini kayak gini weh. Tuh. Terus ini kota, dari kota ini tuh SKU itu yang terbaru ya, versi terbaru. Lalu foto utama, lalu foto 2 dan 3 itu sama semua, nggak masalah. Jadi yang jadi masalah adalah ketika foto utama itu sama, maka teman-teman akan kena yang namanya duplikat listing. Mungkin cek aja di video saya, udah saya bahas tentang duplikat listing ya, itu masalah duplikat listing. Sisanya sih nggak ada gitu. Aku pribadi yang foto 2 sampai akhir itu sama semua gitu. Ya. Oke, mungkin gitu aja. Jadi itu strategi yang sering banget saya lakukan, dan yang paling utama saya selalu posting terus-menerus teman-teman. Ini kan saya posting nih. Ini saya lagi interaksi lalu lanjut ke posting. Nah, mungkin gitu aja video tentang alur dari optimasi saya, sederhana sebenarnya. Cuman yang saya lakukan adalah keistiqomahan dan terus-menerus gitu. Kalau nanya lead gimana sih Mas untuk Facebook Marketplace sekarang? Aku bilang masih potensial gitu, walaupun nggak kayak dulu banget. Dulu kan dengan 1 akun tuh kita bisa dapat ribuan lead, ribuan chat gitu ya. Iya, 1 akun ribuan chat.
Tapi sekarang itu tidak seperti dulu, karena sekarang itu yang main banyak, maka kita harus terus berlomba untuk lebih baik daripada yang lain, kalau aku bilang ya. Contoh orang-orang hari ini upload 10 ya, maka saya coba angkat jadi upload 15. Atau saya biasanya tetap main sama orang lain. Contoh orang lain upload 10 tapi cuma seminggu 1 kali, maka saya upload 10 tiap hari. Nah gitu. Saya mah orangnya sedikit-sedikit aja, yang penting istiqomah gitu. Gak perlu banyak-banyak tiba-tiba 100. Habis itu kan kalau sekarang kan Facebook lebih rawan tuh ya, di blog kan gak ada yang tahu ya. Jadi sekarang saya mainnya santai aja gitu. Kita posting istiqomah, lalu kita juga interaksi dengan baik, gitu aja sih sebenarnya tips simpelnya. Mungkin sekarang teman-teman masih mikir, kayaknya jualan tuh ribet, jualan tuh sulit. Enggak, saya ngalamin itu enggak sulit. Ya, lebih sulit lagi kalau kebanyakan mikir dan gak action. Ya, mungkin gitu aja tutorial dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena di next video kita akan ngebedah banyak banget informasi seputar jualan online, ide bisnis yang unik, dan insya Allah itu hasil praktekan dari saya sendiri ya. Segitu aja, terima kasih, kita akan sambung di next video. Sehat selalu buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya itu. Yuk kita next lanjut ke video-video selanjutnya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.